And action. Antrian nomor 69. Waduh. Antrian nomor 69, silahkan. Ya, Pak. Antrian nomor 69. Oh, Ini, Pak. siap, siap. Dengan Bapak cek gratis ya? Iya, betul. Nggak harusnya bukan Oh, ini, bukan. iya. Oh, bukan. Oh, bukan, bukan. Bukan. Oke, bukan. Pak, bisa belah sinian sedikit, Pak. Belah sini, oke. Kameranya pakai kamera Leica kebetulan kita. Kamera Leica ya, keren banget ya. Mau servis apa, Pak, ke Bang Amin IT? Mau servis hati. Servis hati bisa. Hatinya mungkin Bapak kurang istighfar bisa jadi. Kurang istighfar. Kurang istighfar bisa jadi. Boleh perkenalan dulu, Pak, siapa? Kalah. Gak apa-apa. Namanya juga baru perdana. Ya, first time gak apa-apa. Terus kalau apa-apa, lanjut aja nih. Balikan lagi. Lanjut Balikan lagi, Pak. Balikan lagi nggak apa-apa. Balikan lagi, nggak Boleh apa-apa. perkenalan dulu nih. Perkenalkan. Oke. Nama saya Ridwan. Ridwan. Oke. Jadi teman-teman balik lagi di segmen BAC, Berita Bang Amin Center. Kita sekarang kedatangan magician ya. Bukan ya? Bukan dong. Bukan. Jadi Kang Ridwan ini teman-teman sebagai digital marketingnya di Bang Amin IT. Kira-kira kerjanya apa aja sih digital marketing? Divisi apa kebetulan? Divisi digital marketing dong. Oh, digital marketing ya. Ya, syuting-syuting. Oh, syuting-syuting. Tagging video. Tagging video. Ya, ngedit juga. Ngedit tipis-tipis. juga. Oke. Biasanya abis tagging video atau foto-foto ada kegiatan selanjutnya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Lebih ke ngedit aja. Lebih ke ngedit aja. Ngedit. Oke. Nih jadi buat teman-teman Kang Ridwan ini kalau misalkan teman-teman suka nonton konten kita, nah beliau inilah sebagai editornya ya gitu Mohon ya. maaf kalau misalkan ada kurangnya. Ya, namanya juga hidup ya betul. Oke Kang, sebelum jadi editor, dengar-dengar pernah jadi nelayan juga ya sebelumnya. Nelayan. Di Enggak sekolah? dong. Enggak ya? Enggak. Mana ada saya juga. Oke, Enggak dong. nah jadi teman-teman, sebenarnya apa sih hubungannya tim digital marketing khususnya konten kreator sama industri jasa kayak gini lah. Sekarang kita temanya gitu. Hubungan antara konten kreator dengan industri jasa. Kan Dengan industri jasa. ya bisa jasa jasa kan banyak kan, jasa Banyak. miharja misalkan kan Jasa gitu kan. miharga dong. Apaan tuh? Nah, jadi sebetulnya seberapa efektif sih, maksudnya seberapa menguntungkannya di sebuah perusahaan ada tim konten kreator gitu. Menurut Kang Ridwan, penting nggak sih? Penting. Penting dong. Penting ya, kenapa Penting. nih? Pentingnya kenapa? Penting banget karena sekarang tuh zaman digitalisasi. Digital, itu dia. Sekarang betul. tuh digital saya, teman-teman ya. Oke, bentar maaf dipotong. Bukannya tadi bawa minum ya? Oh ya sebentar ya. Aduh, bentar iya mah. ya namanya juga cuman dua orang ya teman-teman ya. Ya, Malu-malum aja lah sambil. Nah, ini dia ambil minum dulu. Minum dulu kali ya biar Ice breaking. Ice breaking, betul. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak ngucap bismillah. Gak, ini air putih biasa. Air putih biasa, betul. Jadi apa nih? Digitalisasi nih ya. Misalnya zaman tuh zaman modern, Zaman digital modern. karena orang-orang tuh sekarang lihat medsos. Pasti apapun itu mau beli tas, mau beli sekarang tuh sepeda, mau beli motor, lihat sosmednya lihat dulu. sosmed. Betul. Jadi penting banget ya. Penting banget. Ada tim kreator di suatu perusahaan gitu, betul. teman-teman. Nah, mungkin yang mungkin bakalan merintis juga mau jadi konten kreator tapi kecil-kecilan dulu nih. Misalkan kalau dari segi taggingannya ada beberapa nama sih, misalkan taggingan ini tuh namanya ini, taggingan ini tuh namanya ini. Terus kalau mau ngambil gambar ini kameranya harus setelannya kayak gini, mungkin bisa dikasih ilmu nih buat yang mau Sebenarnya belajar fotografi dan videografi. Sebenarnya kalau di fotografi dan videografi itu simple sih. Simple. Simple banget. Simple plan. Asal Kan plannya simple maksudnya. Enggak, bukan ya. Simple ya. Simple banget. Nah, Asal tahu komposisi sama rule of third yang ada di green di kamera ada di grid. di Bukan kamera green. kan ada
grid tuh. Nah, ada grid. Di kamera. Kan di layar suka ada garis-garis gitu ya. Nah, itu namanya grid itu ya. komposisiin aja teman-teman. Oke. Jangan sampai kalau misalkan si talentnya ada di tengah nih, jangan sampai agak miring sedikit Oke. gitu. Itu bisa jadi patokan lah ya. Simple banget sih sebenarnya. Simple tapi itu hal kecil yang harus diperhatikan ya teman-teman tapi- ya, gitu. Oke. Apakah dengan rule seperti itu bisa dipakai di fotografer, di video, apa ada komposisi masing-masing nih kan? Karena emang basicnya di situ, Hmm. jadi buat fotografi bisa, buat videografi juga bisa banget. Bisa. Hmm. Misalkan nih, itu kepake di semua bidang nggak kan? Kalau di Bang Amin IT kan di bidang service laptop sama recovery data. Nah, rules itu kepake apa enggak? Kepake banget. Kepake Contohnya banget. apa Contoh misal nih ya, misal nih, ada service laptop masuk Ada nih. service laptop masuk. Terus si layarnya misalkan nge-glitch atau Oke. ada garis-garis. Kan kita harus nge-highlight-nya tuh. Nge-highlight. Highlight-nya pakai rule of third yang tadi, Oke. yang garis grid yang tadi tuh. Oke, jadi pakai itu sebagai bisa. patokan biar ngelihat gambarnya enak ya, hasilnya enak ya. Pas banget biar center gitu. Oke, center. Nah, misalkan teman-teman mau kontennya konten misalkan yang lain nih, enggak jasa misalkan video langit atau apa, Bulan biasanya tuh. bulan. Kalau Nah, ada ini nggak ada teknik tertentu nggak dalam pengambilan? Misalkan di indoor sama outdoor apa nih yang mungkin bisa teman-teman pelajari kalau mau bikin konten gitu? kalau di outdoor sih lebih simpel ya. Kalau di outdoor Kenapa? Karena kita menggunakan cahaya ilahi. Cahaya Biasanya. ilahi, oke. Nah, Jadi tapi- natural ya. Natural. Kalau misalkan di studio itu mungkin kita butuh yang namanya lighting. Oke. Seperti ini. Betul, kayak Jadi biar kayak warna-warnanya juga kelihatan oke warnanya ya. juga enak banget dilihatnya Enak gitu. banget dilihat, oke. Mungkin selain dari cahaya, apa nih komposisi yang harus diperhatikan misalkan dari segi outdoor sama outdoor nih? Teman-teman harus belajar apa nih? Belajar yang namanya Kok ketawa sih? Lah, Nggak, kok kamu ketawa? nggak, keselak, maaf. Nah, boleh kamu lanjutin. ketawa? Boleh dilanjutin. Belajar apa nih? Yang intinya tuh segitiga exposure teman-teman. Segitiga exposure. Karena kalau ini apa aja nih segitiga exposure apa aja? kan segitiga tuh kan gini. Segitiga gini. Yang di atas apa nih? Yang ini apa nih? Yang di atas apa? Yang di atas tuh ada ISO. ISO. Ada ISO. Oh, Buat ISO. pengatur penyerahan itu. Orang Jawa, ISO. Oh, ISO dong. Oh, ISO dong. Waduh, ISO. ISO apaan? Secara singkatnya aja. ISO tuh buat Mm-mm. cahaya lebih apa ya? Apa? Maksudnya ya. Apa? Duit. Apa ya disebutnya? ISO itu teman-teman tempat keluar masuknya cahaya. Jadi sedikit banyaknya cahaya masuk itu diatur sama ISO. Nah, cocok banget. Terus saya nggak tahu lagi apa? Nah, yang kan ada 3 nih ISO. Ada tiga nih. ISO udah nih. Terus apa nih yang di sini nih? Nah, apa? Apa? Boleh dikasih tahu ke penonton. Apa nih? Yang satunya lagi itu shutter speed. Shutter speed. Shutter speed. Boleh dijelasin singkatnya gimana shutter speed? Singkatnya tuh shutter speed itu apa ya? Kalau misalkan apa ya? Ngejelasinnya susah orang Jadi shutter speed itu teman-teman kan agar nggak motion gitu kalau Nah, misalkan itu. kita nggak pakai tripod gitu kan. mm-mm, Shutter speednya tuh kalau misalkan kita di luar ruangan nih, mm-mm. usahakan itu kan kalau makin gede shutter speednya tuh Oke. makin si videonya tuh makin cerah banget gitu ya. Oke, bukan lensanya makin lebar ya. makin gitu ya. makin cerah lah gitu. Oke. Tapi si videonya tuh lebih nggak patah-patah gitu. Lebih nggak patah-patah. Soalnya Oke. kalau misalkan si shutter speednya tuh turun banget gitu, itu biasanya si talentnya gitu yang kita video tuh jadi Oke. apa ya, jadi ngeblur gitu loh. Ngeblur, benar teman-teman. Anda yakin dengan jawaban Anda? Nggak yakin Kita banget. kunci ya. Kita Kunci. Oke. Satu lagi apa nih? Satu lagi itu bukaan lensa. Bukan lensa. Kalau di ini mungkin, aduh mohon maaf ini ya, diafragma kalau nggak salah. Gitu. Ya, bukan lensa F tuh yang ada di kamera tuh ada F tuh. F tuh. F1, F2, F3. Semakin kecil F-nya itu semakin banyak cahaya yang masuk. Oke. Biasa jadi si foto atau videonya itu jadi lebih terang gitu. Oke. Tapi lebih bokeh.
Tapi lebih bokeh. Tapi lebih bokeh. Oke, bukaannya karena rapet ya. Karena rapet ya gitu ya. Sedangkan kalau F-nya semakin besar, bukaan semakin lebar. Bukannya semakin lebar. Jadi fotonya tuh nggak terlalu bokeh, cuman lebih kontras, lebih Oke, detail gitu. Lebih detail. Jadi semua kelihatan ya gitu. Jelas. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus dikuasai betul segitiga exposure. Segitiga ya itu basic banget sih. Basic banget ya. Ngomong-ngomong segitiga exposure, kita juga ada tiga Tiga apa tuh? Exposure buat teman-teman. Wow. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini ada diskon buat kalian 3 exposure juga. Jadi teman-teman bisa cek gratis nih. Teman-teman tinggal screenshot aja podcast ini. Nanti kalau mau bayar di Frontliner teman-teman bisa kasih screenshotannya. Ada cek gratis jual beli laptop. Jadi teman-teman ada potongan 5%. Teman-teman kalau misalkan mau beli laptop di kita harga 5 juta dapat potongan 5%, berarti potongan 250.000 gitu teman-teman. Dan diskon 10% untuk servis laptop dan handphone ya teman-teman. Nah biayanya kalau misalkan servisnya 1 juta dapat potongan 100.000 kan lumayan gitu kan. Lumayan banget gitu. Kita lanjut lagi nih perihal ya siapa tahu teman-teman yang lagi mau buka usaha pengen bikin konten juga gitu kan. Sebenarnya mereka tuh harus punya alat yang benar-benar prefer atau misalkan pakai handphone juga bisa gitu. Kalau zaman sekarang tuh pakai handphone juga udah bagus sih. Pakai handphone juga bagus. handphone. Mungkin apa nih perbedaan mendasarnya dari pakai gear kamera sama handphone gitu kan? Kalau handphone tuh lebih simple ya. Oke, kita lebih simple nggak ya. harus ngatur-ngatur lebih banyak gitu kan. Kalau di kamera kan emang bener profesional ya. Betul. Kita harus manual ya, gitu. manual. Kita harus atur sendiri semua. Segitiga exposure-nya tuh kita manual sendiri gitu. Betul. Kalau di kamera, kalau di handphone kan tinggal klik-klik aja gitu. Jadi jadi enak, tinggal lebih set, simple. highlight-nya juga gini-gini Ya, doang tinggal ya. naik turun gitu. Betul. Udah. Terus kalau misalkan plus minusnya deh kalau pakai HP kan tadi itu ya plusnya ya lebih simpel lebih gampang. Kalau Lebih pakai simple. kamera plusnya apa? Nah, kalau pakai kamera mungkin salah. Salah. Kalau plusnya apa nih pakai kamera? Kalau plusnya pakai kamera tuh si videonya tuh hasilnya lebih dreamy gitu. Cakep gitu. Si Cakep hasil gitu ya. warnanya juga lebih cakep sih kalau kelebihan dari kamera. Kelebihan dari kamera. Cuman ya mungkin harus lebih belajar lagi segitiga exposure-nya Segitiga itu. exposure-nya lagi ya. Mau pakai gear kamera manapun berarti patokannya segitiga exposure Patokannya itu, berarti dasarnya, dasar banget. Dasar gitu. banget nih ya. Mungkin kalau untuk lebih dikasih rekomendasi buat konten kreator pemula pakai apa nih mending? Apanya? Gearnya. Apakah Gearnya. harus handphonenya juga harus yang gimana, lensanya harus yang ada 3, harus yang boba atau yang gimana mungkin. Waduh. Tuh. Nggak harus sih. Nggak harus Nggak ya. harus, yang penting ada kameranya udah. Yang penting ada kameranya. Yang penting ada kameranya, tapi Tapi apa nih? tapi usahakan yang kameranya lumayan. Oke, yang kameranya lumayan. Enggak, maksudnya bukan yang jadul banget gitu. Oke, kayak Samsung Corby. Kayak Samsung ya, Galaxy Core 2 Duo gitu. Oke, Nexian Slang. Nah, yang itu dia. Jangan kelamaan. Itu Oke. kameranya juga Agak-agak ini agak ya. ini. Jadi buat teman-teman mau pakai gear apapun sebenarnya bisa ya kalau Bisa untuk banget. konten ya Bisa teman-teman. banget, bisa Misalkan teman-teman punya usaha keripik pisang nih, mau di ini tinggal pakai handphone aja. handphone juga bisa. Mungkin kalau misalkan dalam membuat video harus ada alurnya nggak nih? Misalkan dari A sampai B, dari A sampai Z, atau kita udah ngasal aja yang penting bikin. Kalau itu sih orang beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda betul. sih kalau itu. Kalau Soalnya itu kan lebih ke ibu bapaknya juga pribadi beda-beda. sih. Wah, itu dia. Pasti beda-beda. Pasti Orang beda, kan iya. beda-beda. Kalau biasanya Biasanya. itu kita harus apa? Tahu apa yang mau diceritainnya dulu Oke, gitu. tahu apa Dari yang mau awal. diceritain. Tahu apa yang mau di-shoot gitu dari Oke. awal sampai akhirnya gitu. Oke, timeline-nya lah ya. Timeline-nya kita harus gitu. tahu gitu Oke, biasanya. jadi kalau content creator. diusahakan berarti secara runut lah ya gitu. Misalkan mau jual teman-teman punya produk pisang goreng yang bagus, mungkin dari pemilihan buahnya, dari cara ngegorengnya, Nah, itu mungkin dia. itu yang Betul, harus di-shoot ya. betul. Berarti bisa dibilang apa yang di-shoot itu poin-poin pentingnya aja gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin buat itu kan dari segi pengambilan gambar nih. Sekarang dari pengolahan video atau gambarnya nih. Misalkan ngedit pakai software apa nih Kang kalau boleh tahu?
Ngantuk ya. Waduh. Pakai software apa kalau boleh tahu? Sebenarnya banyak sih ya kalau Banyak. zaman sekarang tuh pakai nggak apa ya mau dari yang Gua editor bro, Premiere bro, sorry. After jangan Effect bro. jangan After salah. Effect bro, sorry bro. CapCut VN juga sekarang udah wah, Udah ini ya lebih memudahkan untuk lebih cepat, lebih mudah. lebih cepat, lebih mudah. Lebih mudah. Tapi hasil nih gimana nih? Ya kalau hasil emang kan kalau misalkan yang instan gitu kan biasanya nggak instan. nah Gitu kalau kan. itu sih emang tergantung pribadi masing-masing sih. Tergantung pribadi masing-masing. Emang kalau dari hasil kalau dari Premiere atau After Effects itu lebih halus banget gitu lebih ya hasilnya halus, tuh lah. oke. Lebih halus. Kalau di CapCut mungkin agak sedikit kurang tapi masih oke lah. Masih Kalau oke, untuk masih content bisa creator berarti masih ya, bisa masih banget bisa kalau berarti. CapCut tuh udah bagus, apalagi yang Pro tuh. Nah, oke. Apalagi yang CapCut Pro tuh wah mantap banget. Ininya apa? Apa ini? Aduh. Apa itu? Nah, efek-efeknya juga. Efek-efeknya tuh tinggal Terus tap, transisinya juga ya. transisi tinggal drag aja. Kalau di Premiere kan kita harus cari satu-satu Oke, tuh. bikin ya, Harus kita bikin satu-satu gitu Oke, kan. betul. Berarti dan di CapCut juga bisa dikerjain di HP juga kan. Di HP juga bisa. Kita nggak Lebih perlu, mudah ya. Nggak perlu punya laptop Nggak yang perlu bagus punya kan. laptop, di HP juga Ya, tapi bisa. kan kalau teman-teman mau beli laptop kan bisa di Bang Amin gitu. Gue langsung gitu. aja ada diskon lagi. Gitu, iya, masuknya kan ke situ. Ke situ, iya. Ya, masuknya ke situ. Jadi lebih apa ya? Lebih merekomendasikan untuk CapCut ya berarti ya. Sama Kalau VN menurut berarti ya. kalau pribadi ya, pribadi. CapCut itu udah mantap banget. Udah mantap ya. Bagus banget CapCut. Ngomong-ngomong di Bang Amin pakai apa? Software Kalau editing? aduh. Jujur ini Maya. Ya, enggak apa-apa. Jujur ini, Mah. Enggak apa-apa Nggak apa-apa kan. ya. Pakai software apapun yang penting kan Yang kreativitasnya. penting itu dia. Gitu. Mau CapCut, Hah? mau Enggak, CapCut, mau VN, yang penting tuh kreatif. kreativitasnya Ini. betul. Pakai apa jadinya? Kayak CapCut. 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 Karena lebih, karena di sini tuh kita kerjanya cepat gitu. Oke. Oh, Ya. berarti efisiensi waktu juga Efisiensi bisa waktu. diperhitungkan ya. Itu dia. Oke. Di sini tuh kerjanya kan satet, jadi Oke. butuh yang satet juga. Oke. Jadi berarti CapCut sama VN itu efisiensi waktunya lebih terjangkau, Lebih cepat bisa banget. kita ini ya, kita apa? Kita bersama. Kita bersama jadinya. Nah, jadi buat teman-teman mau apapun itu software buat editingnya gitu. Nah, ya sebelum ke lanjut perihal yang lebih serius, ada yang harus diperhatikan nggak? Kan kalau tadi pengambilan gambar dan video kan segitiga exposure. Nah, kalau video apa nih? Mungkin Kalau di video mungkin ekspornya ya. export. Karena kadang-kadang suka bingung gitu orang-orang Oke, tuh. suka Kalau bingung. misalkan kita ngambil di 720 fps gitu, Oke. misalkan 720 fps, Hmm. misal di editnya juga itu di ekspornya juga harus sama. Oh, jadi misalkan sama. pas perekaman gambarnya 720 720 terus fps-nya 30 harus sama gitu. harus sama. Oke. Ya minimal turun lah. Kalau jangan naik, kalau misalkan nanti naik Kenapa? hasilnya itu biasanya nanti jadi pecah biasanya. Kalau nggak pecah. pecah ngelek-ngelek, Pecah ngelek-ngelek. Oh, pecah atau patah-patah ya. patah-patah gitu si hasilnya tuh. Oke. Nah, berarti settingan saat ekspor juga mempengaruhi Nah, ya. itu dia karena di kamera tuh ada tuh settingannya kayak 1080, Oke. 720. Nah, itu harus disamain teman-teman. 360. Kalau bisa 360. Ya ada kan 360 Ada, ada. Iya, 360 ada teman-teman. Oh, jadi saat ekspornya ya. Saat yang- exportingnya tuh. Kalau biasanya. masalah editingnya mah bebas kreativitas Itu masing-masing kreativitas, lah ya, kreativitas aja. Tapi ada rules nggak yang bikin video kita tuh enak ditonton gitu? Mungkin apa gitu? Kalau itu mah kita biasanya gimana penonton. Gimana penonton? Gimana penonton kalau itu mah biasanya. Oke. Kalau dari yang editing mah kita biasanya harus sekreatif mungkin aja. Sekreatif mungkin. Nambah-nambahin kayak transisinya Oke. atau nambahin apa. Kalau buat yang menarik-menarik kayak di sini kan harus apa pakai meme kayak pakai suara Oh, itu juga bisa. sound ya. ambience kayak gitu-gitu. Oke, mungkin. jadi teman-teman kalau tergantung seenggaknya- mohon maaf ya. Tergantung konten apa yang mau dibuat gitu. itu bagus. Kalau misalkan konten lucu-lucuan doang mah nggak perlu editing yang inilah ya. Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Gitu teman-teman. Nah,
refresh dulu kita minum. Minum dulu, minum dulu. Jadi sekarang kalau untuk jadi editor profesional atau fotografer profesional, apa sih yang dilihat gitu? Jadi bisa dikatakan, si itu mah editor profesional gitu. Oh, si ini mah fotografer profesional. Apa sih yang dilihat sebenarnya? Apa cuman penilaian semata kita gitu? Gini dong, penilaian semata. Waduh. Apa nih mungkin? Kalau untuk yang profesional tuh mungkin bisa dilihat dari portofolionya kali ya. Portofolionya Ya. gitu, oke. Di Instagram bisa dilihat tuh teman-teman kayak kan biasanya kalau Taggingannya oke nggak? iya kalau misalkan gitu ya. kayak apa fotografer wedding tuh misalkan gitu kan kita lihat aja di Instagramnya kan tinggal Oke. pilih wah kelihatan banget kalau misalkan ada yang Kelihatan. jago banget tuh Oke, jadi gimana portofolio kita gimana ya? portofolionya sih kalau Oke. menurut saya pribadi ya. Hmm. Kalau menurut saya Tapi kan gitu. kalau kata Om Darwis, Om Darwis. Om Darwis tahu dong. Om Darwis. Kiper Persib. Wah itu dia. Om Darwis fotografer. Fotografer maksudnya Ya. Triadia. Tahu. Itu katanya ngambil video atau foto nggak perlu bagus-bagus ini tentang hati katanya gitu. Iya karena setiap foto atau video itu seni. Nggak bisa dinilai ini bagus, oh ini nggak bagus, jelek, ini nggak bisa. Nggak ya. Bisa. Kalau Jadi- foto itu emang seni aja Oke, udah. jadi buat teman-teman yang lagi ngonten, yang lagi upload mah upload. Upload aja, Upload. Orang lain bilang jelek, Mau bilang, ya mungkin memang dia, tapi nggak apa-apa. tapi nggak apa-apa. Gitu kan. Kata orang apaan sih videonya ala, ya mungkin memang, tapi nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Upload, we. Upload dulu aja. Contohnya video kita mungkin menurut orang jelek ya, tapi kalau memang betul ya juga nggak apa-apa Iya karena, juga. karena Mm-mm. berprogres gitu. Berprogres kan. Karena kata Ali bin Abi Thalib juga, seseorang yang mencintai kita tidak akan itu. Apa tuh? Wah, Seseorang yang suka sama kita nggak perlu alasan buat menyukai kita gitu. Tapi itu kalau dia. orang yang membenci kan mau kita mau dimanapun kita tetap benci. tetap benci. gitu. Ada aja yang dicari-cari aja Jadi buat kesalahan. teman-teman ya kalau misalkan teman-teman mau servis laptop atau apa, mungkin teman-teman ada yang membenci, ada yang enggak, tetap dapat diskon 10%. Gitu, tuh. teman-teman. Itu dia. Jadi teman-teman tinggal screenshot aja, dapat jual beli laptop juga diskon 5% dan ada cek gratis nih, teman-teman. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi itu dia. boleh nih Kang Ridwan buat yang lagi mau nyari kerja di dunia editing atau fotografer atau videografer, apa nih sarannya buat anak-anak muda kita nih? Kalau dari saya pribadi itu mungkin apa ya? Apa ya? Lebih cari-cari apa namanya tuh? Cari-cari referensi video gitu Oke. yang banyak terus mulai aja intinya tuh Mulai dari ringan kan maksudnya. Itu. Jangan ditunggu-tunggu, mulai aja Mulai udah. dari ringan. Mulai dari ringan. Itu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bergelut di dunia konten kreator, mau jadi editor profesional atau mau jadi sosial media spesialis, mulai aja dari ringan. Mulai gitu. aja, mulai. Yang Sama penting kayak dimulai. jargon Bang Amin IT kan gitu, mulai dari ringan. Upload. Gak portofolio usah upload. nunggu punya kamera, punya laptop, Gitu. gak usah nunggu. Karena mahal. Udah upload aja. Mau Bikin pakai aja. Samsung A21s kayak punya Bang Min, upload. Upload aja. Nggak usah masalah gitu teman-teman. Yang penting niat sih. Yang betul. utama tuh niat. Niat ya, niat. Betul teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman terima kasih banyak nih udah nonton podcast kita yang sangat daging ini dari awal sampai beres gitu kan. Itu dia. Betul. Jadi buat teman-teman jangan lupa share, subscribe dan like video ini kalau video ini menebar kebermanfaatan bagi banyak orang dan bisa menambah wawasan buat teman-teman juga di sini. Saya Bang Min pamit. Ridwan pamit. Atur thank you. Ciao. Ada bingungnya.